Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Jadi lu jangan nongol dulu loh. Jadi kali ini gue kedatangan tamu. Dia main ke rumah gue. Ada tamu jauh banget tiba-tiba datang ke sini. Ya kan? Nah, sekarang udah di sini nih. Lu mau tahu siapa? Ini surprise banget, cuy. Surprise. Ini dia. Kang. Hei. Kang. Kakang Koswara. Yoi. Mama nggak mau bahas. Mama mau ngambil nasi dulu di rumah. Ya, assalamualaikum. Ya Allah, temen jauh banget ini. Astaga, gitu temen jauh banget. Sehat. Mana, Mang? Alhamdulillah, pangestu re. Pangestu. Dia ini apa ya, temen gue paling jauh rumah ya. Serius. Jauh banget, men. Saking jauhnya tuh kita ya apa ya? Jangan Silaturahmi cuma WA doang. Oh iya, gitu bener. kan. Itu terlalu jauh soalnya. Ya itulah fungsinya handphone kan. Tuh, Buat yang jauh gitu ya, kan. ya. Silaturahmi kita nggak fokus. Yes, benar. Saking jauhnya nih ya kan. 500 meter doang. Ya 500 meter sampai 1 kilo lah sebenarnya jaraknya. Oh no. Asli Gunce, ya Allah, maaf Gunce. Tapi serius nih, gue bertahun-tahun tetangga sama dia nih, buset. Gue belum pernah ke rumahnya. Astagfirullahaladzim. Kena lagi. Ya Allah, maaf ya. Aduh. Gimana, Gun? Apa Sehat, itu? Gun? Hah? Mau dong? Biasa. Ini buat disinfektan. Oh iya. Ya kan? Kan sudah new normal. Yoi. Tapi kan tetap kita harus menjaga. Sudahlah, ya kan? seleksi alam aja lah. Yes. Enggak lah, tetap kita harus menjaga ya. kan? Ya. Oke, betul. Kita menjalankan new normal. Tapi tetap harus dengan Apa kabar ya? Wis, Ya sehat Allah. gua alhamdulillah. Tetangga jauh saya ini. Gila. Lu kemana aja, Gunce? Main ayunan aja kan? Gitu kan. Di kesini nih kalau buset. Kalau nggak ingat sama gua ya kan? Ingat mulu gue. Oh, ingat mulu ya? Lu lagi ngelatih apa ngelatih Lak. elang aja gue datang sih. Iya, ya Allah. Bapak gue ya. Jadi pertemanan kita ini seperti ayunan ini. Yoi. Filosofinya tuh Apa tuh? ngayun ke depan, ngayun ke bawah. Kadang ya gue main tuh ke depan, tapi kok lu di belakang dulu, nggak pernah ke rumah gue gitu. Ya Allah. Ini filosofinya. Main ayunan Ya tuh Allah, begitu, Re. Jadi malu gua. Gunce. Ya. Lu set, maafin ya gue ya. Enggak, serius gue nanti gue main ke rumah lu. Ditunggu. Ya. Ini Kang Koswara. Jangan lah, nggak usah lah. Ya. Nggak usah berjanji, nggak usah bilang. Oh iya deh, insya Allah. Enggak, gue terus beneran sih, gue pengen ke rumah lu. Cuman kan gue tahu lu tiap hari syuting, ya kan? Gue mau ke sana, nanti Guntaranya nggak ada nih, gue gak enak nih, ya kan? Mau telepon, lagi. Yang penting kan tiap minggu kita ketemu di masjid. Oh iya benar. Nah cuman ya itu, kita satu komplek nih guys, Tapi gue nggak pernah ke rumah dia. Gun, lu apa kabar, Gun? Alhamdulillah badan gemuk. Hah? Alhamdulillah badan gemuk. Gila, ini gede banget. Lo tau gak? Ini zaman gue masuk Genta dulu, dia masuk Genta itu kecil banget badannya. Sama Sebuah kayak sama. Ya. Lu berapa sekarang berat? 68, Gue waktu itu pertama kali ke Genta tuh 66. 65. Lebih kecil malah dari sekarang. Istilahnya lebih kurus, Lebih slim. Terus awal karir lo di 2000. Iya, pertama sebelum masuk Genta syuting dulu di luar. Itu 2000 berapa? 2007-an. 2007 pas lepas sekolah, lepas SMA. 2007. 2007. Terus lo masuk di 2000? Ke Genta 2008. 2008. Wow. 2008, sekarang 2020. 2020. Berarti 12 tahun yang lalu. 12 tahun 12 yang tahun. lalu. Berat lo sekarang jadi? Masa nggak kedengeran tadi udah bilang, Re? Udah lah. Gila. Berapa? Udah. Lu tadi udah emang nggak kedengeran? Wah, gue ditipu nih. Gue ngeliat bibir lo doang, tapi lo kagak kedengeran di situ, lo bohongin gue lo. 90. Buset. Enggak lah, enggak nyampe 90 kurang. 90 kurang berapa? Enggak tahu, terakhir sih ya antara 85 sampai 90 lah. Enggak nih. Gua tebak kayak 98. Ada. Gua enggak nyampe. Tapi pernah.
Enggak nyampe. Lewat 100? Enggak. 90 mentok, udah 90 gua usaha buat nurunin lagi. Cuma gini loh, Rek, bingungnya Kenapa? setiap di judul apapun pas kurus sendiri, gemuk sendiri. Oh gitu. Jadi kita dapat karakter apapun tiba-tiba kurus aja, tiba-tiba ngegemukin gitu. Gue nih yang judul sekarang episode 1 gua kurus banget. Terus lu jadi gendut, gemuk ini? Perbaikan ekonomi. Wih, mantap lah. Dalam sebuah cerita kan, sebuah kehidupan yang tadinya kita tidak punya pekerjaan, makannya kita cuma ala kadarnya, ya kan. Setelah perpanjangan waktu ke waktu, pekerjaan semakin membaik, makan kita sudah makan membaik, ya kan, punya usaha makanan juga ceritanya. Wah, ya mau nggak mau ya istilahnya ngikutin cerita itu gitu loh. Apalagi namanya udah nikah, ngerti kan? Paham udah nikah? Paham udah nikah maksudnya? Istri hamil kita ngikutin apa yang istri ngidam, kadang kita ikut ngidam, maksudnya. Oh, lu ikut ngidam maksudnya? Iya, Ikut mau kali. ya bukan, maksudnya di judul yang sekarang ini kan waktu itu ada scene sebagai yang istrinya hamil gitu kan. Entah kenapa gue tuh ngikut, karena emang kenyataan juga rata-rata suami istri yang istrinya itu hamil, suaminya ngikut melar. Itu yang terjadi sama gue sekarang, ngeles aja. Nggak mungkin banget itu, asli itu nggak mungkin Kenyataan, banget. Re. Gue anak pertama itu bengkak banget, berat gue sampai 90 waktu itu, masih digenta. Gue usaha 3 bulan buat nurunin, nyampe mentok sampai ke 72. 3 bulan gue nurunin tuh, dari 90 ke 72. Gila. Itu waktu anak gue Lu pertama. nggak makan? Makan lah segede gitu ya, makan. Maksudnya dari 90 ke 72 itu kan kayak terjun Makan. payung. Makan, tapi gue nggak makan nasi. Makannya apa ya dietnya? Ya cuma makan sayuran, sop, ayam. Nasi makan. Enggak. Kadang cuma makan seminggu sekali doang, itu makan siang doang. Gua mah kagak ketemu nasi gemeteran, Bray. Serius. Ya namanya juga kita kan di entertainment, Iya, jadi kan kita harus jaga gitu Iya, kan. bener. Berarti lu termasuk pendalaman karakter juga ya? Nggak ngerti, nggak juga. Tapi ikutin aja. Ikutin aja, pokoknya pas judul apa tiba-tiba emang ngurusin Kecilin. sendiri gitu. Waktu di Ginta juga begitu, judul apa tiba-tiba gemuk. Nggak gemuk banget itu, tebal lah. Judul apa tiba-tiba kurus sendiri, begitu. Bingung gue juga. Kebayang dulu soalnya dia masuk tuh kurus ya Kurus gue. banget. 2008 nih. Lu inget gak sih tuh judulnya apa kita? Waduh, 65 ya. Lutung Sakti apa? Hah? Bukan dong. Lu sama Yang gue tuh satu judul FTV yang modern. Iya, Ari dan Aji. Yang itu cuy. Yang kita balap motor. Balap-balap Oh, sama Om Tata. Kenet. Om Kenet. Om Kenet. Ya Allah. Masih ngejar yang itu nggak, Om? Iya, Om Kenet nih nonton nih kayaknya. Lu harus Masih nonton ngejar nih, yang Om. itu ya? Iya. Ini jangan salah loh. Kalau di luar, legend. di Hollywood itu ada namanya Om Kenet itu. Yoi. Skripnya Titanic. legend, Suatu kebanggaan banget kita didirect sama Om Kenet, walaupun bla 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 bla. Itu biasa ya. Biasa. Tapi itu keren, Re. Itu Keren. apa ya? Shot-shot futuristiknya tuh gue Wah, suka keren. banget. Apalagi kalau udah cewek, kan buka koper, pakai itu yang namanya filter beauty. Yoi, Iya. beauty. Star Yang namanya keluarin. kecil Yoi. itu langsung bintang-bintang keluar Yoi. itu. Itu cewek udah cantik, jadi cantik banget. Cewek jeleknya jadi cantik, cuy. Itu Om Asli. Kenet keren itu. Keren ya. Keren. Kangen Re sama Om Kenet jadi nih. Lu tuh satu judul terakhir sama gue di Damarulan ya. Damarulan. Iya Betul, kan? bener. Damarulan. Itu as Minak Jinggo. Minak Cinggo. Aku seperti ini karena menjalankan perintah Gusti Ratu, dan aku tidak mau tahu janji yang sudah diucapkan harus ditepati. Itu legend tuh. Minak Jinggo yang tahu. Minak Jinggo. Kada wasi kuning. Nah, lu masih ini Apa? paham dialognya? Enggak lah. Hah? Gaya lu ngomong tuh kayaknya beda cuy. Gue tahu soalnya. Gaya ngomong dia nggak gini. Iya, enggak. Gimana? Coba. Waktu itu pasangan sama si Sen Hasim. Sen Hasim tuh yang jadi inilah pendamping. Iya, Kalau lu- manggil gue Lurai. Nah, Lurai, jangan begitu. Lurai, tolong lurai, kan gitu-gitu kan. Apapun keputusannya, aku harus melakukannya. Ya, asik. Gila. Tapi di Guntara ini dia apa ya? Tapi waktu itu waktu di Damarulan itu, antagonis kan nggak boleh nangis. Ada scene gue nangis loh. Nah itu gimana, cuy? Sebenarnya kan gue sama Damarulan itu tidak ada konflik.
sebenarnya awalnya itu. Konfliknya itu karena Ini flashback dulu Iya. ya yang Damar Wulan itu kan. Minak Jinggo ini suka sama Kencana Wungu. Tapi Kencana Wungu tadinya emang respect kan. Mungkin waktu pertama episode awalan itu belum jadi Minak Jinggo tapi Jaka Umbaran. Jaka Umbar. Jaka Umbaran. Jadi Jaka Umbaran tuh fisiknya masih ganteng, tidak ada sama sekali fisiknya nggak ada yang kurang lah. Kencana Wungu mengumumkan sayembara. Siapa yang bisa mengalahkan Kebo Marcuet kan jadikanlah pasangannya. Oke. Datanglah Jaka Umbaran, saya bisa. Siapa kamu? Aku Jaka Umbar. Kamu harus membawa kepala Adipati Kebo Marcuet di hadapanku. Baru aku mau menjadi istri. Semua permintaan Gusti Ratu akan saya ikuti. Berantem lah bak sama Kebo Marcuet. Gebluk, kalah Kebo Marcuet. Jaka Umbaran juga terluka. Terlukanya matanya hancur, mukanya. Akhirnya kan pakai topeng kan. Datanglah ke kerajaannya Kencana Wungu. Saya sudah mengalahkan Kebo Marcuet. Dia kaget ngeliat fisiknya udah berubah. Yang tadinya ganteng kok sekarang pakai topeng. Iya, makanya lu Nutupin tutup luka. sebelah kan. Iya. Nah, dia jadi nggak mau. Terus Akhirnya dari situlah aku bersumpah, aku akan menghancurkan raja. Aku bersumpah, aku akan menghancurkan kerajaan Belambangan. Oh, deng. Dari situ. Dengar itu! Aku bersumpah, aku akan menghancurkan Majapahit. Nah, tapi sebenarnya itu hanya bentuk kekecewaan Minak Jinggo terhadap Kencana Wungu karena dia melanggar ucapannya itu. Nah, lu kan antagonis ya kan. Terus yang lu bilang, "Kok gue nangis" gitu. Itu lu lakuin nangis atau emang enggak? Episode Maksudnya- 1 Jaka Umbaran ini bertemu dengan Damar Wulan. Damar Wulan juga ternyata kalau nggak salah ya lupa ceritanya, dia tuh salah satu istilahnya pendekar anaknya siapa gitu yang terpercaya lah di kerajaan Belambangan itu kan. Bukan kerajaan Belambangan apa ya lupa. Maaf Iya, ya kalau iya. misalnya Itulah salah pokoknya. tolong diperbaiki di komen di bawah ini. Oke. Udah lama soalnya. Nah, enggak Nah, maksud gue ketemu. gini. Ketemu. Dia terluka, gua nolongin lah, saling nolongin di situ. Jadi teman kan awalnya Teman, kan? kita Iya. persahabatan, kayak kita lah persahabatan, Iya. tidak ada dusta antara kita gitu kan. Walaupun nggak pernah main ke rumah gitu kan. Astagfirullahaladzim. Ini cikal bakal ini kayak ini. Nah terus dari situ udah bersumpah gitu kan Minak Jinggo. Aku bersumpah akan meluluh lantahkan kerajaan Belambangan, kerajaannya Kencana Wungu karena dia sudah melanggar ucapannya itu. Siapa yang mengalahkan Kebo Marcuet akan disandingkan kan sama dia. Udah sambil berjalannya episode ketemulah Damar Wulan. Ternyata Kencana Wungu demen sama Damar Wulan. Dan Damar Wulan juga ada di kerajaan itu. Pas ada kejadian apa gitu. Hah? Kamu? Gitu doang kayak kamu? Iya, Kamu, gitu kan? Jeng. Dengan emosi, oh ternyata lu nolak gue karena cowok ini. Akhirnya terjadi peperangan terus jadi Tuh, ya kan? dengan kritikan Adipati Lohgender, Iya. bapakmu. Iya, itu bapak gua tuh. Iya. Romo. Iya, terus Disusunlah strategi sama dia kan biar kita ini pecah antara Kencana Wungu sama Minak Jinggo tuh biar berantem. Terjadilah peperangan man to man lah Damar Wulan dengan Minak Minak Jinggo. Jinggo. Nah, ini nangisnya di mana? Tar dulu, Oh, kalah. panjang, buset panjang banget. Udah berantem zet kalah, cedet udah kalah. Terakhir shot di bawah tuh. Asik. Ceritanya itu kamera tuh ceritanya Riko. Oh, Damar Wulan. itu. Gue udah buah. Si Kencana Wungu, Patih Lohgender dan antek-antek itu melihat di cermin ajaib. Asik. Dia mati. Oh, terus Damar Wulan itu sebenarnya enggak. Cuma istilahnya dibikin pingsan doang. Iya. Datanglah. Si Nasim jadi siapa waktu itu ya? Lupa gue namanya. ya itulah pokoknya. Terus Datanglah si Lurai sama penyihirnya, bukan penyihir lah. Iya penyihir lah. Siapa namanya? Lupa gue. Kenapa? Apakah si yang penyihir itu bilang apakah Adipati sudah hilang kekuatan tidak mampu untuk membunuh Damar Wulan? terus Si itu juga ngomong sama Lurai. Kenapa? nggak dibunuh. Nggak dibunuh. Dengan gue yang nitisin air mata, flashback gue ini sahabat dia. Oh. Gue ini sahabat dia walaupun istilahnya hati gue terluka karena si Kencana Wungu mencintai Damar Wulan.
tapi gue mencintai tim Canau, tapi dan ini sahabat gue gitu. Gue dari istilah posisi tengah-tengah gitu kan. Dengan istilahnya gak ada dilema itu yang mau dilakuin pas ngebunuh tuh. Dilema flashback, anjir dia pernah nolong gue pernah nolong dia, ya kan? Siapapun yang menghalangi untuk mendapatkan rencana ini, dia adalah musuhku. Wah, Lu gak takut re. tenang. Ini aman. Ternyata masih ada ilmu login dari kita nih. Gue cuma mau nunjukin aja sama lo ya kan. Lo apa menceritakan tentang kolosal ya kan? Membangunkan jiwa gue yang dulu men. Gue pengen nunjukin nih masih ada. Logutsu. Naruto banget nih. Karena tahu lah yang saya tuh gini-gini kan. Kakek Bunshin. Keluar nih, ini si Neng namanya si Neng. Namanya si Neng nih. Dia mau ikutan. In frame ya? Yoi. Login langsung. Oke, jadi itu beda banget dengan antagonis yang lain. Ya antagonis yang lain kan harus yang ya nggak ada lah perasaan begitu, itu kagak ada. Nah, itu berarti kan itu apa namanya satu karakter yang unik buat lo kan? Dan dari yang paling sekarang ini yang paling maksudnya sampai sekarang tuh masih terngiang. Wis, luar biasa. Nah ini sekarang lo dari kolosal yang dulunya sempat modern terus ke kolosal ya kan, terus akhirnya dan sekarang lo jadi seorang koswara, tukang cilok ya kan, tukang warteg. Nih itu ada nggak perbedaan yang lo mainin waktu pas dulu lu sebagai Jinggo atau kolosal sama menurut gue sendirinya kanggo wargi Jawa Barat namun cek saya manya namun bareto teh peran teh kolosal antagonis gitunya seueur lebih ka ieu karakter teh di penekanan punten atos ngerti tenang jadi gua translate jadi begini gua translate nggak apa-apa kita harus melestarikan budaya daerah kita, saya Sunda, Jawa Barat, oke, sampurasun kasadayana. Jadi gitu ya, kalau waktu kolosal itu pendapat pribadi ya, itu lebih istilahnya bermain ke karakter sesuai peran apa yang kita mainin. Protagonis ya berarti kita harus memainkan si karakter protagonisnya seperti apa. Karena protagonis waktu di kolosal dan modern juga beda. Oh iya. Antagonis yang di kolosal dan modern juga beda. Kalau di kolosal merasakan sendiri lebih istilahnya penekanan karakternya lebih kuat dan lebih istilahnya dari segi bahasa juga ini ya, dan kan penekanan karakternya lebih strong gitu. Oh iya. Tapi kalau misalnya kalau kopi tuh kopi Liong Bulan. Gitu kalau nggak oplet. Apa nih punya kopi nih kan? Jadi kalau di modern itu kita lebih ke natural. Istilahnya antagonis juga antagonis natural. Antagonisnya ART seperti apa banyak lah di sekitar sini kayak gimana ngobrolin istilah di tukang sayur ada antagonisnya lebih gitu lebih kita kan sekarang nih kita ngobrol ya udah lebih ke gitu natural ya kayak keseharian lah ya sehari-hari bedanya seperti itu sih yang menurut pandangan Abdi nah terus lu ngerasa lebih enak main sebagai kolosal atau modern kalau untuk karakter lu lebih seneng mana gitu dua-duanya seneng banyak tantangan. Jadi lebih mudah mana kalau gitu? Kalau lebih mudah switchnya berbeda gini. Pak, waktu kita udah syuting kolosal sekian tahun, susah juga untuk ke modern, untuk kenaturalinnya. Gitu loh. Karena mungkin karakter yang sudah tertanam kali ya. Iya, istilahnya yang tadinya kalau modern kan mana gitu. Kalau kolosal asik. Gitu. Dari gaya duduk aja beda ya. Iya, jadi gaya duduk juga. Ini kan udah modern dah. Iya. Tapi kan anjay, gesturnya cowok. Udah beda gitu kan. Seorang punggawa, seorang adipati nggak ada duduknya begini, nggak ada. Nggak ada kelebar-kelebar ya. Apa yang kamu lakukan di situ? Itu beda. Gila. Kayak nggak pernah ngerasain aja. Iya kan gue pengen tahu gitu kan. Kayak nggak pernah ngerasain aja udah tahu dia paling senior. Loh enggak lah, justru gue mau sharing. Karena kalau misalnya gue yang ngomong, itu mah kata Rainer doang. Nah ini sekarang pendapat orang lain yang sudah mengalami. Apalagi gitu kan. Nih salah satu pemain hebat juga, pemain karakter nih. Pemain karakter sih. Kalau gue bilang termasuk pemain karakter ya, karena
dia memainkan karakter satu sama yang lainnya itu bisa jadi unik gitu. Ya, itu tantangannya, Rek. Kayak kan gini, kayak lu di BST. Ya, inget Nuansa nggak? Takdir, betul. Nah, kan itu udah modern kan. Modern. Beda lagi itu. Itu beda banget Dengan kan. sekarang beda juga Nah, gitu. itu dia makanya. Terus lu dengan sekarang Koswara lagi kan yang gua bilang sih kayak, karena gua merhatiin lo cuy, dari lu pindah ke Genta tek, lu kan langsung di yang Koswara ini kan. Heeh. Dan itu mandek bertahun-tahun di sini terus, Alhamdulillah. itu luar biasa. Kalau menurut gue itu satu pencapaian Yang luar biasa, Rek. Itu alhamdulillah. Doa dari istri juga, doa dari gue gitu kan. Aduh ya Allah, ngelihat dulu kita ngeliat di RCTI gitu ya, nggak apa-apa ya ngomong RCTI ya. Apa lah. Ada judul Aja. PH sebelah Semangat, nggak apa-apa ya ngomong Semangat ya. Terus judul tukang bubur naik kaji, nggak apa-apa ya ngomong tukang bubur naik kaji ya. Semuanya aja lo ngomongin Ale. Jadi kita ngeliat ngebatin kapan ya bisa kayak begitu gitu. Mampu atau enggak ya gitu loh. Ngebatinnya seperti itu. Dan alhamdulillah berawal dari mimpi, berawal dari ngebatin, berawal dari keinginan, alhamdulillah tercapai. Luar biasa. Dan tercapainya dulu waktu episode pertama nggak ada kepikiran bakal seperti ini. Bakal panjang gitu ya. Iya, syuting aja bener sesuai baca skrip, karakternya seperti ini. Didirect sama sutradara, lu karakternya begini, coba lu pakai begini, lu tuh orang miskin begini gini. Oke. Dan lu berhasil. Dialog pertama gue masih ketemu sekarang. Apa tuh? Sama engkau sama Yana dia. Itu tag jam 2 malam. Ini ya apa, dunia terbalik ya? Dunia terbalik. Nah. Itu syuting September 2016. 2016. Itu promo. 4 tahun lalu berarti. Promo September. Terus Dialognya, ya Allah Neng, kangkung lagi. Kalau kangkung mah tuh bisa ngambil itu, minta ke balongnya pakai met. Nah, dibalas sama engkau. Ya Allah Kang, 10.000 lagi tiap pulang bos 10.000 aja. Emang cukup apa 10.000? Dah. Terus itu kenapa lu bisa inget dialog pertama kali itu? Maksudnya karena emang Simple. Di situ kita harus dituntut untuk menunjukkan karakter kita masing-masing. Walaupun kita scene pengenalan karakter tuh. ya, pengenalan karakter pertama, itu bukan utama, pertama dengan scene yang tidak terlalu banyak, saya cuma 2 scene apa 3 scene, lupa dulu ya. Kita harus menonjolkan karakter kita gitu. Itu dia kenapa tadi gue bilang dia ini termasuk ya salah satu pemain karakter juga lah. Gampang caranya. Luar Kita biasa. kayak ini kalau kata Bopo gitu. Ini kita Apa tuh kayak robot. Lu syuting apa tinggal klik tek tek. Maksudnya klik begini. Ya kita biasa baca skrip. Iya. Baca skrip jangan kalau kata sutradara atau siapapun, lu baca skrip jangan baca scene lu doang. Baca scene 1 sampai itu ada scene 50, baca semua. Lu apalin dulu satu skenario, lu baca tuh dari scene by scene ini gimana. Itu bakal kepikiran itu berimajinasi, oh ternyata dia karakternya seperti ini, dia karakternya seperti ini. Berimajinasi ya? Iya. Bukan berfantasi. Bukan, fantasi beda. Iya. Habis itu baru kita habis baca semua, baru kita benar-benar penekanan ke karakter kita, scene kita. Oh ini keadaannya seperti ini. Baca lagi, oh karakter dia seperti ini, oh gini. Nah baru tuh kita lakuin, kita pikir, oh ternyata pernah merasakan apa enggak posisi dia. Gitu kan. Jadi kita kan seperti kehidupan sehari-hari aja. Istilahnya Ini acting klinik ya? Iya itu. acting coach. Acting coach. Ini as a coach. Bukan ini pengalaman pribadi. Yo, gitu nggak apa-apa, kan. itu share kan. Jadi, buat semua. Sinetron apapun kalau kita lihat itu kok kita semua pernah ngerasain kok. Di saat kita nggak punya duit ada sinetronnya. Di saat kita punya duit, kita istilahnya bukan sombong, kita beli anu ada FTV, ada sinetronnya. Yeah. Nah di saat kita dapat scene itu, kita balik lagi putar memori kita ke saat itu. Dan yang kehidupan tadi- sehari-hari juga kan di saat Iya. lagi nggak punya duit. Ada ya kan? di sini tuh Kita sampai gimana bini gue ya? ngomong, emang lu cerita apa sama penulis gitu. Ada satu scene yang benar-benar dia nanya, gue jual cincin kawin gue sama bini gue. Yang bener lu.